Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nur Fadila Wardatul Jannah, kelas 2 WM10, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak dosen kami, yaitu Bapak Ojan MS MAKT. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak yang telah memberikan materi tentang akuntansi perusahaan jasa ini. Di sini saya akan menanggapi atau mengkaji atau sedikit menambahkan materi yang sudah Bapak jelaskan sebelum-sebelumnya. Perusahaan jasa adalah sebuah atau suatu perusahaan yang menjual jasa atau layanan dan akan menghasilkan pendapatan dari hal tersebut. Maka perusahaan jasa itu abstrak, artinya yang dijual itu produk atau barang yang nyaris tidak ada. Karena yang dijual itu berbentuk penawaran atau penjualan pelayanan. Contohnya seperti jasa catering, jasa dokter, jasa pengacara, jasa akuntan, dan banyak lain sebagainya. Menurut apa yang dibicarakan oleh Bapak, wujud dari suatu jasa yaitu pelayanan atau sebagai contoh pengacara dengan kemampuan banyak produk pasal-pasalnya dan sehingga klien sangat terbantu dengan pasal-pasal tersebut, maka pasal yang dikuasai oleh pengacara itu adalah jasa. Lalu ada beberapa akun-akun yang muncul dalam perusahaan jasa. Yang pertama ada harta, aktiva, atau aset. Aktiva adalah segala aset kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat diubah menjadi uang tunai. Lalu ada beberapa akun harta yang ada wujudnya, ada bentuknya, dan ada fisiknya. Seperti kas, piutang, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, perlengkapan, peralatan kendaraan, bangunan, tanah, dan mesin. Dan lalu ada akun-akun harta yang tidak ada wujudnya seperti nama baik, hak cipta, hak paten, royalti, waralaba, dan merek dagang. Harta yang tidak ada wujudnya ada, tetapi memberikan manfaat dan memaksimalkan laba. Harta ini bisa diurutkan berdasarkan likuiditasnya, artinya dapat digolongkan lagi dari yang paling mudah berubah hingga tetap alias tidak berubah. Yang pertama ada harta lancar, harta yang likuiditasnya tinggi, maka akan mudah berubah jumlahnya. Yang kedua, investasi jangka panjang. Investasi bisa berupa saham, rekdana, atau deposito dengan harapan bisa mendapatkan bunga. Lalu yang ketiga ada harta tetap. Harta yang tidak mudah berubah saldonya, tapi bisa berkurang nilai gunanya, seperti peralatan dan kendaraan. Yang keempat ada harta tidak berwujud, harta yang secara fisik tidak bisa dilihat tapi punya nilai ekonomis. Contohnya hak paten, hak cipta, dan lain sebagainya yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah hutang atau pasiva. Utang diurutkan menjadi dua, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Disebut utang jangka pendek karena masa pembayarannya jatuh tempo tidak sampai 1 tahun. Kalau jatuh temponya lebih dari 1 tahun, maka termasuk ke dalam utang jangka panjang. Lalu ada beberapa akun dari hutang, yaitu yang pertama hutang usaha, yang kedua hutang gaji, yang ketiga hutang bunga, yang keempat hutang pajak, yang kelima pendapatan diterima di muka, dan yang terakhir obligasi. Lalu yang ketiga ada modal, equity, atau kapital. Setiap perusahaan untuk memulai usahanya pasti membutuhkan modal. Nah, lalu modal tersebut dalam penggolongan akun masuk ke dalam kekayaan pemilik perusahaan yang disetorkan kepada perusahaan. Ada beberapa macam modal, yaitu modal pemilik, modal yang disetor dalam bentuk perusahaan perorangan. Yang kedua, modal persekutuan, modal yang disetor dalam bentuk perusahaan persekutuan. Yang ketiga, modal saham, modal yang dimiliki investor berupa kepemilikan saham perusahaan. Yang keempat, PRIF, pengambilan atas modal perusahaan. Yang kelima, laba ditahan, laba yang tidak dibagikan kepada pemilik modal yang bertujuan memperbesar modal usaha. Yang keenam, dividend,
bagi hasil keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pemilik modal. Lalu yang keempat ada pendapatan revenue atau income. Dalam perusahaan, pendapatan itu merupakan hasil dari kegiatan operasional perusahaan, baik yang diterima secara tunai maupun non-tunai. Ada beberapa pengelompokan pendapatan, yaitu yang pertama pendapatan jasa, yang kedua pendapatan sewa, yang ketiga pendapatan bunga, yang keempat pendapatan komisi. Lalu ada beberapa jenis pendapatan. Yang pertama pendapatan usaha, pendapatan yang berasal dari operasional usaha, contohnya seperti uang dari hasil layanan kepada pelanggan. Yang kedua, pendapatan di luar usaha, pendapatan yang berasal bukan dari kegiatan operasional, contohnya hutang bunga. Lalu yang paling terakhir adalah biaya atau beban, expense atau cost. Dalam perusahaan, beban merupakan sebuah pengorbanan yang dilakukan dalam rangka kegiatan perusahaan, termasuk kegiatan menghabiskan manfaat suatu barang yang dimiliki. Ada beberapa pengelompokan biaya, yaitu yang pertama biaya gaji, yang kedua biaya sewa, yang ketiga biaya asuransi, yang keempat biaya iklan, yang kelima biaya pajak, yang keenam biaya perlengkapan, yang ketujuh biaya penyusutan. Lalu ada beberapa jenis beban. Yang pertama beban usaha, beban yang dikeluarkan untuk operasional usaha. Contohnya seperti beban listrik, air, dan gaji. Yang kedua beban di luar usaha, beban yang dikeluarkan bukan untuk operasional usaha. Contohnya seperti beban bunga. Untuk yang paling terakhir yaitu hukum dari kredit dan debit. Dari akun-akun yang telah dibahas oleh Bapak sebelumnya, artinya dari karakteristik akun-akun tersebut menjelaskan akun dengan batasan pencatatan di debit dan di kredit, yang mana disebut dengan double entry. Bila kita melakukan transaksi, harus dicatat di kolom debit atau kredit, dan tidak boleh salah satunya seperti kita melakukan transaksi dan kita tidak mencatat, tidak boleh. Jadi yaitu dimulai dari harta, hutang, modal, pendapatan, dan biaya. Nah, lalu jika bertambah maka lalu dicatat di debit, dan jika berkurang maka dicatat di kredit. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian yang saya sampaikan tadi mungkin ada kesalahan atau kekurangan. Mungkin bila ingin lebih jelas, boleh langsung tonton video dari Bapak dosen kami, yaitu Bapak Ojan MS MAKT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.